Nggih, ada yang bisa dibantu. Kalau iya gini kakak saya itu kan ada masalah keluarga. Istrinya itu merantau itu sejak anaknya itu masih umur 2 tahun sampai terakhir pulang itu kemarin 1 bulan cuti di rumah. Terus selama hampir 7 tahun lah. Terus Instagramnya itu punya Susiana. Waktu 2 tahun pertama kakak saya itu masih dikirimi uang dari sana dikelola, ditambahi dari hasil kakak saya itu jadi rumah pun kirimnya selama buat rumah itu nggak ada 100 juta ya. Terus setelah itu 0 sampai 2 tahun itu sampai berjalannya 7 tahun itu kakak saya itu nggak tahu kirimnya kemana, dihandle keluarganya atau apa, dengan alasan nggak tahu lagi mana. Tahu-tahu terjadi di sana itu viral video yang vulgar itulah, sampai disebar ke yang nyebar nggak tahu siapa, disebar ke teman-teman Facebook, ke semua disebarkan. Akhirnya saya itu marah. Selain video yang itu, video-video yang mabuk-mabukan dari diunggah ke TikTok oleh teman-temannya itu sama kakak saya didownload, disimpan. Dan dari kejadian itu kakak saya itu emosi. Setelah kejadian viral itu, adiknya istri kakak saya itu saya kasih tahu suruh pulang aja. Dan setelah pulang paspornya sama kakak saya itu dirusak. Dan tahu-tahu marah-marah sampai minta cerai. Terus setelah dirusak itu nggak tahu gimana caranya paspor sama visanya itu bikin di mana nggak tahu. Terus dokumen kakak saya itu seperti kakak itu diambil tanpa seizingan kakak saya. Itu gimana kak? Menurut kakak masalah itu penyelesaiannya? Dan sekarang tadi malam baru berangkat lagi ke Hongkong katanya. Oke. Jadi ini masalah keluarga dong berarti, bener nggak? Iya, masalah keluarga kak. Oke. Kan kakakmu tuh laki-lakinya atau perempuannya? Laki-lakinya kak. Oke. Jadi kan harusnya kakakmu yang telepon nih. Kan pertanyaannya saya nggak tahu harus ngomong apa, karena sekali lagi kan saya nggak tahu nih kakakmu masih mencintai istrinya atau tidak. Dan sebenarnya masih sangat mencintai, kan punya anak 1 kak, kasihan. Oke. Jadi bingung ya, karena bukan yang bersangkutan. Karena gini loh, terus maunya dia sendiri apa? Maunya kakakmu itu sendiri apa? Maunya itu kalau bisa jangan sampai masuk lagi ke Hongkong. Terus maunya itu membina rumah tangga dari nol lagi, yang lalu biar berlalu gitu kak. Masalahnya kakak saya itu sudah sangat depresi, ditekan, bilangnya nggak pernah ngasih nafkah gitu-gitu. Padahal kakak saya dulu sudah berantau dikirimkan ke rumah, yang nerima juga istrinya, pulang uangnya tinggal 4 juta, ditanyain malah marah-marah. Ya sejarahnya gitu lah kak. Oke. Jadi kalau memang ya kenapa ya, karena sekarang ini di dunia sosial media, jadi banyak laki-laki yang tertarik sama wanita lain di sosial media, banyak wanita juga tertarik laki-laki lain di sosial media. Makanya saya pribadi tidak berani menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi saya lebih memilih untuk melihat kenapa itu semua bisa terjadi. Seperti yang tadi terjadi nih, waktu saya live kemarin, suaminya yang datang ke tempat saya, akhirnya istrinya yang datang klarifikasi. Kan saya pribadi tidak tahu nih, karena kejadian rumah tangga, apalagi kan kamu sebelum terjadinya seperti itu, kenapa dia melakukan seperti itu, kan kamu nggak tahu alasannya kenapa. Bener ya? Alasannya bilangnya itu kakak saya itu dituduh terlalu kasar, terus kasar sama istri, kasar sama mertua gitu. Karena di sini di rumah, di lingkup keluarga itu sudah punya rumah sendiri itu. Orang tua dari kakak ipar saya itu sama keluarganya itu selalu bercampur dalam urusan rumah tangga gitu kan.
terus menghandle semua dari kekayaan istrinya. itu. Iya, hasil dari istrinya yang merantau. Ya kan gak ada salahnya seorang ibu mengontrol hasil dari istrinya, tapi yang penting keluarganya jangan keterlaluan juga sih. Karena seperti yang saya katakan, saya nggak tahu. Tapi kalau kamu bilang nih, bagaimana caranya agar saudara iparmu tidak bisa masuk Hongkong, itu nggak bisa ya. Karena di Hongkong sini tidak bisa melaporkan untuk apa ya? Untuk mencari seseorang. Betul, untuk mencari seseorang dan pulang. Dia kan nggak menganiaya siapa-siapa, dia juga tidak menipu siapa-siapa. Kalaupun video dia telanjang diekspos oleh orang, nah itu kan masalahnya orang lain itu sebenarnya yang bisa dituntut. Kalau dia sendiri, ya seperti yang saya katakan, saya tidak tahu dia sengaja atau tidak sengaja dengan melakukan seperti itu. Tapi intinya adalah banyak sekali orang-orang di luar sana tanpa sepengetahuan kita juga alasannya seperti apa. Dan sekali lagi, perempuan sekarang kan modern ya Mas ya. Kalau dikasarin, perempuan sekarang kalau modelnya dikasarin, mereka akan meletik. Dan saat mereka meletik, angel golek aneh. Bener gak? Jadi kalau sekarang nih, kalau kamu tidak mengizinkan perempuan untuk merantau, ya jangan dirantau. Bener gak sih? Jadi kalau untuk menghalang-halangi seseorang atau meminta seseorang untuk pulang Indonesia, saya nggak bisa. Bener nggak? Sebenarnya iya. Itu sudah berada di rumah dan semalam katanya berangkat gitu Pak. Terus nggak tahu gimana caranya paspornya dan visa itu sudah dirusak, kok bisa mengurus lagi. Oke, karena paspor sudah dirusak dan mengurus lagi, bener nggak? Iya, kok mati. lagi, teman-teman tak bisa damai seperti dulu lagi. Bagaimana bisa damai kalau kakakmu, masmu itu kasar sama istrinya? Kan kita sendiri tidak tahu nih apa yang terjadi. Karena gini lah Mas, tadi yang saya sudah jelaskan, perempuan sekarang itu mandiri. Jadi sekali dikasarin, mereka akan pergi. Ya, masalahnya tuh bahasanya kasar itu, kakak saya itu selalu di PHP gitu loh Kak. Bahasanya PHP itu maksudnya gini, waktu bangun rumah, kakak saya sudah nyediain, namanya suami istri kan, nyediain material, tenaga, terus ya kalau gitu saya yang beli material, kamu yang bayarin dari sana, nanti kan untuk bayar tukang kamu yang kirim. Nah waktu tiba bayarin tukang itu, kakak saya yang perempuan itu katanya pasti mem-PHP itu katanya, terus nggak jadi kirim pun akhirnya timbul masalah lagi. Kan tidak jadi kirim kan, ya mungkin gajinya telat juga kan, kita nggak tahu keadaan dia selamat ada di rantau kan, kita nggak tahu kan. Karena itu saya lebih tidak berani menghakimi orang di rantau. Siapa tahu majikannya tiba-tiba berubah jahat atau gajinya telat atau seperti apa, kan juga harus ngertiin. Sementara kakakmu, masmu langsung telepon dia marah-marah, maki-maki, kan semakin sumpek. Benar nggak? Mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini saya lebih memilih jalan tengah nih. Coba berbicara satu sama lain dan jangan menimbulkan sakit hati yang kemarin-kemarin. Karena perempuan sekarang kan sudah mandiri. Saya katakan perempuan sekarang adalah mandiri. Jadi jangan pernah membentak, menyakiti perempuan. Oh, perempuan boleh sandang pangan dewe kok, disentak-sentak. Bener nggak? Jadi apa yang saya bisa lakukan, saya selalu mendoakan hubungan rumah tangga itu lebih baik lagi. Dan seandainya hari ini istrinya dengar nih podcast kita, saya harap dia telepon saya klarifikasi atau mungkin seperti apa. Dan juga saya pesan juga pada istrinya saat ini jika mendengarkan ya, kenapa? Jangan terlalu terpesona oleh sosial media di luar sana. Belum tentu orang-orang yang kamu kenal di sosial media itu lebih baik daripada suamimu sendiri. Apalagi kalian sudah punya anak. Nah, kalau saya berpikir daripada golek mending balen. Karena di luar sana itu tidak tahu lebih baik lagi atau lebih parah lagi. Jadi seperti yang saya tanyakan, apakah bisa mencari dia terus memulangkan dia, itu tidak bisa. Ya. Sebenarnya aku kasihan sama mereka itu.
Kasihan. kakak saya yang perempuan itu orangnya itu masih, dia sebenarnya lulusan pondok juga, cuma nggak tahu terbawa teman mungkin dari video-video yang saya ikuti. Oke. Terlalu banyak masukan dari orang luar lah, kira-kira begitu. Oke. Jadi ya kita lihat aja, karena kita adalah penonton dari luar sana, kan kita tidak tahu nih. Seperti saya dulu bertengkar sama suami saya selalu menjelek-jelekan suami saya pada ibu saya, dan akhirnya saat saya kembali lagi sama suami saya, ibu saya marah. Kenapa? Saat bertengkar kamu katakan kejelekan suamimu, tapi kamu tidak pernah bercerita tentang kebaikan suamimu. Karena itu sampean, saya itu sebagai pendengar, kita nggak tahu kejadian pastinya itu seperti apa. Doakan saja agar kakakmu bisa kembali lagi. Itu kalau saya pribadi ya. Sebenarnya saya itu prihatin sama kakak saya itu waktu bangun rumah itu kan, dari kakak ipar saya itu kirimnya juga kabel kan. Terus sampai ngutang-ngutang ke sana ke sini, terus sampai dari jadi bahan pembicaraan teman tetangga sama pun aku pun ya namanya bantu ya juga ikut bantu kan, cuma ya endingnya begini agak sedikit gimana gitu rasanya juga kan. Padahal waktu berangkat dulu di besok berangkat kasih uang saku, saya kasih kan, tapi endingnya belakangan begini rasanya gimana gitu. Ya, kita sebagai penonton tadi, kita nggak bisa menghakimi siapapun yang benar, siapapun yang salah. Kita cuma melihat, karena itu adalah drama kehidupan. Dan sekali lagi, kecewa itu pasti. Kalau saya lihat kakak saya atau adik saya cerai, itu pasti saya kecewa. Lihat mereka bertengkar, saya kecewa. Lihat mereka sakit, saya juga kecewa. Tapi kan kita bukan porsinya juga untuk mengajari mereka seperti apa, karena hidup adalah pilihan mereka, benar nggak? Iya. Jadi itu aja sih yang bisa saya katakan. Jadi kalau tentang perempuan yang joget-joget sampai kayak gitu, saya no comment. Iya, sampai mabuk-mabukan gitu kan. Saya no comment tentang itu. Ada yang lain lagi? Ya gitu aja lah kak. Makasih ya. Tidak mau tanya. Iya makasih kak. Minta maaf sebelumnya ya. Nggak apa-apa, makasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Halo.